untuk keyakinan kelas. Harapannya nanti pada saat selama kedua kita sepakat bersama dan kita lakukan cara-cara yang penting keyakinan kelas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa la haula wa la quwwata illa billahil azim. Amma ba'du. Yang saya hormati kepada Bapak Kepala SMP Negeri 3 Rembekongkal, Bapak Andes Kristianto. Yang kami hormati kepada Wakil Kepala SMP Negeri 3 Rembekongkal, kepada Bapak Ibu Dewan Guru beserta staf karyawan SMP Negeri 3 Rembekongkal. Pertama-tama marilah kita panjatkan rasa syukur nikmat kita kehadirat Allah SWT, karena pagi hari ini kita bisa berkumpul untuk bersama-sama ya membahas berkaitan dengan budaya positif yang ada di SMP Negeri 3 Rembekongkal. Yang kali ini akan saya sampaikan ya berkaitan dengan budaya positif yang ada di SMP kita tercinta ini. Namun sebelum kita mulai, mari kita berdoa dulu agar kegiatan ini lancar, tidak ada suatu halangan apapun. Pak Ustadz, pada ini doa Pak. Mohon izin untuk ini doa. Alhamdulillah, Alhamdulillah, Al-Fatihah. Terima kasih Bapak dan Ibu yang kami banggakan. Untuk menghemat waktu, mari kita bersama-sama melihat tayangan yang akan saya sampaikan. Di sini sekali lagi saya tegaskan bahwa saya ingin mengajak Bapak Ibu untuk bersama-sama memahami budaya positif yang ada di SMP kita tercinta ini. Ya. Budaya positif di sekolah yaitu nilai-nilai dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada peserta didik agar mereka dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penuh hormat dan bertanggung jawab. Nah, di sini kita bersama-sama memahami bahwa ada perubahan paradigma, yaitu untuk membangun budaya positif, sekolah perlu menyediakan lingkungan yang positif, aman dan nyaman agar murid-murid mampu berpikir, bertindak dan mencipta dengan merdeka, mandiri dan bertanggung jawab. Lazimnya disiplin dikaitkan dengan kontrol, dalam hal ini kontrol guru dalam menghadapi murid. Nah, ini ada salah satu contoh kasus ya. Silakan Bapak Ibu menggenggam tangan ya. Bapak Ibu menggenggam tangan yang kanan digenggam, terus Bapak Ibu sebelah kiri coba untuk berusaha membuka tangan
atau kepalan Bapak Ibu yang sebelahnya. Nah, bayangkan sekarang Bapak Ibu bayangkan ketika Bapak Ibu menggenggam tangan, terus ada orang lain untuk berusaha untuk membuka kepala tangan itu. Ya, Bapak Ibu bisa membayangkan bahwa di kepala tangan Bapak Ibu itu ada satu rahasia yang tidak boleh orang lain itu untuk mengetahui. Kira-kira kalau ada yang mencoba untuk membuka Bapak Ibu, tangannya terbuka atau tidak kira-kira? Ya, monggo Pak Amen disampaikan. Apakah Anda atau B membuka kepala tangan Anda? Apabila berisi rahasia, maka saya akan tetap menjaga ini. Ya, tidak akan membuka kepalanya ya. Berusaha sekuat tenaga menjaga. Berusaha sekuat tenaga. Alasannya apa kira-kira? Karena itu berisi tentang rahasia. Rahasia. Harus dijaga. Pak Ustadz, monggo Pak. Kalau Pak Ustadz tetap terbuka atau tetap mengepal kira-kira? Karena ini sifatnya rahasia, menyangkut pribadi saya akan mempertahankan meskipun taruhannya nyawa, saya akan mempertahankan karena ini adalah sesuatu yang bagi saya sangat penting. Iya, terima kasih Pak Omen dan Bapak Dul Jamal. Nah, dalam hal ini sesungguhnya siapa sih yang memegang kendali? Kira-kira siapa untuk memegang kendali? Ada yang mau menyampaikan? Wela barangkali. Kira-kira siapa yang disampaikan oleh Pak Omen, Bapak terus itu tetap berpegang teguh untuk tidak membuka kepala tangan. Berarti yang memegang kendali di sini siapa kira-kira? Kalau menurut saya yang memegang kendali adalah diri kita sendiri gitu ya. Iya, diri kita sendiri. Ya. Baik. Nah, ini kita coba untuk menelusuri ya tujuan pendidikan yang dikatakan oleh Ki Hajar Dewantara, bahwa pendidikan itu adalah menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Oleh sebab itu, pendidik hanya dapat menuntun tubuh atau hidupnya kekuatan kodrat itu yang ada pada anak-anak kita, yang memperbaiki lakunya, bukan dasarnya, karena dasarnya sudah ada kodratnya, yaitu ada kodrat alam dan kodrat zaman. Ya, kita sendiri yang memegang kontrol. Betul sekali tadi apa yang dikatakan Bu Ella, bahwa kepala tangan kita itu bisa membuka atau menutup, itu tergantung pada diri kita masing-masing. Ya, apakah sesuai dengan kebutuhan dasar pada saat itu yang ada pada diri kita. Nah, selanjutnya perubahan paradigma berkaitan dengan teori kontrol. Ilusi guru mengontrol murid, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Ya, ilusi bahwa semua penguatan positif efektif dan bermanfaat. Ya, ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa, itu adalah teori kontrol. Ya, selanjutnya, nah di sini ya dijelaskan siapa sih sesungguhnya yang memiliki kontrol itu. Di sini ada dua, yaitu yang pertama stimulus atau rangsangan. Ya, kita mencoba mengubah orang lain agar berpandangan dengan kita, ya, agar pandangannya sama dengan kita. Nah, di posisi kontrolnya, ya kita berusaha untuk memahami ya bahwa pandangan orang lain tentang dunia. Ya, maksudnya di sini adalah ya ketika ada stimulus atau rangsangan kepada kita mencoba untuk memahami bahwa orang lain itu inginnya agar satu pemikiran dengan kita. Ternyata di posisi kontrolnya kita paham bahwa pandangan orang lain tidak bisa dipaksakan. Ya, orang lain juga memiliki pandangan sendiri tentang dunia. Ya, selanjutnya perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ya, kontrolnya semua perilaku itu memiliki tujuan. Salah satu contoh misalnya ada anak terlambat. Ya, kalau kita hanya melihat dari kesalahan itu, ya maka kita akan berpikiran sempit. Akan tetapi ketika teori kontrol mengatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, mungkin pada saat dia terlambat
itu ada alasannya. Alasannya itu mungkin bervariasi, mungkin ada yang kesiangan, membantu ibunya dan sebagainya. Ya tergantung bagaimana pada saat itu kita memiliki stimulus atau teori kontrol kita sudah tercapai. Selanjutnya, saya bisa mengontrol orang lain, ya stimulusnya. Nah, teori kontrol yang andai tidak bisa mengontrol orang lain. Ya, maksudnya di sini keinginan kita itu supaya orang lain itu bisa terkontrol oleh kita, ya stimulus respon yang ada pada diri kita. Tetapi ya di teori kontrolnya ya, itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain karena orang lain juga memiliki apa tadi yang disampaikan, kebutuhan dasar secara pribadi. Ya. Nah, selanjutnya apa makna disiplin? Ya, coba menurut Bapak Ibu makna disiplin itu apa untuk murid-murid kita di sekolah kita tercinta ini? Monggo Pak Majelis barangkali punya pendapat. Disiplin menurut saya terkait dengan anak-anak Iya. Jadi mereka bisa dapat melakukan sesuatu sesuai dengan aturan. Contoh, aturan berangkat nyampe sekolah jam 7, berarti mereka harus bisa jam 7 di sekolah. Itu disiplin. Waktunya istirahat, jadi selesai melakukan sesuatu dengan jam jadwalnya masing-masing. Ya, sesuai dengan jadwalnya, aturannya. Ya. Ada lagi monggo Mbak Yana? Iya, disiplin, makna disiplin menurut Ibu. Kalau menurut saya disiplin juga bisa termasuk aturan, terus juga ada pedoman hidup. Pedoman hidup bisa diterapkan pada kita sebagai guru dan juga anak-anak. Jadi kita tuh bisa melakukan sesuatu yang baik gitu kan, dengan adanya disiplin kita bisa mendapatkan sesuatu yang baik sesuai dengan aturan, teratur dan disiplin. Iya, betul sekali apa yang dikatakan Bapak dan Ibu ya. Dari bahasa Latin disiplin yang artinya belajar. Makna asal dari kata ini berkonotasi dengan disiplin diri dari murid-murid ya yang disampaikan oleh Socrates dan Plato. Disiplin diri membuat orang menggali potensi menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Kecenderungan umum adalah menghubungkan kata disiplin dengan ketidaknyamanan, bukan dengan apa yang kita hargai atau pencapaian suatu tujuan mulia. Jadi memang selama ini disiplin itu kaitannya dengan peraturan-peraturan. Ya, padahal dalam peraturan itu berharap orang lain itu untuk mematuhinya. Ya, hanya ditekankan kepada kepatuhannya. Padahal ya disiplin adalah kemampuan memerintah diri sendiri dalam mengontrol dan menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai dengan penuh tanggung jawab tanpa perintah orang lain. Itu idealnya memang seperti itu. Tetapi kadang-kadang di lapangan kita sering menemukan ya karena disiplin ya berarti peraturan. Ada peraturan kita bisa disiplin. Tidak ada peraturan ya anak-anak biasanya kurang disiplin. Ya padahal di posisi di teori kontrol ini menjelaskan bahwa makna disiplin itu seharusnya diri sendiri itu memiliki nilai-nilai yang penuh tanggung jawab tanpa perintah dari orang lain. Misalnya ada peraturan tanpa diperintah, dengan sendirinya itu punya kesadaran dan tanggung jawab seperti itu. Maksud dari nilai-nilai yang kita hargai adalah nilai-nilai kebajikan. Ya di sini saya memberi contoh beberapa nilai-nilai kebajikan sesuai dengan profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman dan bertakwa, mandiri, berakhlak mulia, kritis, berkebinekaan global, bergotong royong dan kreatif. Ini adalah nilai-nilai yang sering kita ajarkan kepada anak didik kita di SMP kita tercinta ini, khususnya untuk kurikulum Merdeka.
Nah, ini ada teori motivasi perilaku manusia. Motivasi eksternal. Satu, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Biasanya ada pertanyaan seperti itu. Ya, jadi kalau saya tidak melakukannya, itu apa yang akan terjadi kepada saya? Ya biasanya anak-anak kayak gitu. Ya misalnya, kamu sepatunya dipakai misalnya. Ya. Terus kalau saya tidak pakai sepatu, apakah saya akan dihukum? Apakah saya akan dipanggil oleh kesiswaan? Atau mungkin saya dimasukkan ke ruang BK? Itu akan ada pertanyaan seperti itu. Ya karena muncul dari faktor eksternal. Selanjutnya ya, motivasi eksternal selanjutnya yaitu untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Apa yang akan saya dapatkan? Misalnya kita sebagai guru, ya kamu besok disiplin, kamu besok memakai dasi. Kalau kamu besok disiplin dan memakai dasi, ya Pak Guru akan memberikan somai misalnya, atau mungkin Pak Guru akan memberikan kamu bintang 1. Ya, itu motivasi eksternal yang tidak dari diri sendiri. Nah selanjutnya motivasi internalnya seperti apa? Ya, yang saya akan menjadi orang yang seperti apa apabila saya melakukannya. Ya berarti dia sudah mulai ada kesadaran diri. Kalau saya melakukan seperti itu, nanti saya akan menjadi seperti apa? Akan menjadi lebih baik atau akan menjadi orang yang berkarakter misalnya. Nah ini kebutuhan dasar dari manusia, bahwa manusia itu ya membutuhkan cinta dan kasih sayang, kesenangan, penguasaan, kebebasan, dan survival. Survival itu adalah bertahan hidup. Nah ini ada salah satu contoh. Ya, coba saya bacakan, nanti kita resapi bersama-sama ya. Ibu Ani, guru kelas 5 SD di Pelita Hati, sedang bingung menghadapi ulah salah satu murid di kelasnya, namanya Agus. Beberapa anak telah datang dan mengeluhkan Agus yang seringkali meminta bekal makan siang ya dengan paksa. Jadi teman-temannya mengeluh bahwa Agus itu sering meminta bekal makanan mereka dengan paksa. Jika Anda menghadapi situasi seperti ini, ya seperti Ibu Ani, apa yang akan Anda lakukan kira-kira? Terus selanjutnya, menurut Anda kira-kira apa alasan Agus melakukan hal itu? Menurut barangkali Pak Omen. Jadi Agus itu setiap pagi Bu Ani mendapat laporan bahwa Bu, Agus sering meminta bekal makanan saya. Ya, anak-anak pada ngeluh berkaitan dengan perilaku Agus yang sering meminta bekal makanan. Ya, jika kita menghadapi sesuatu seperti ini, apa yang akan kita lakukan? Tentunya saya memanggil Agus. Semuanya itu yang dimintai makan. Ya, konfirmasi dulu apa betul Agus minta makan itu. Kalau memang betul, maka saya tanya, kenapa Agus minta itu? Ya dengan saya mungkin Agus minta itu, pertama mungkin Agus belum sarapan, Agus gak punya uang jajan. Dan yang ketiga mungkin makanan temannya itu enak, pengen tapi temannya tidak mau ngasih gitu. Ya, terima kasih. Baik sekali apa yang disampaikan oleh Pak Omen. Nah, dalam konteks penerapan disiplin positif, betul sekali apa yang tadi disampaikan Pak Omen. Sebaiknya mencari tahu dulu alasan Agus melakukan tindakan tersebut. Luar biasa yang disampaikan Pak Omen ya, benar-benar kesiswaannya. Tahunan dan sekali ini jawabannya mendekati kebenaran. Iya. Nah, apabila jawaban Agus karena ia lapar dan orang tuanya tidak membawakan makanan atau membawakan bekal, kebutuhannya adalah untuk bertahan hidup karena dia lapar. Selanjutnya apabila jawaban Agus ya ia senang temannya jadi perhatian dia atau memperhatikan dia, kebutuhannya adalah cinta dan kasih sayang. Berarti Agus memang membutuhkan cinta dan kasih sayang yang belum ia dapatkan. Apabila jawaban Agus adalah dia merasa hebat karena temannya jadi takut, ya maka kebutuhannya adalah penguasaan atau pengakuan atas kemampuan yang ada pada diri Agus. Selanjutnya apabila jawaban Agus karena dia merasa bosan,
dengan bekal yang dibawakan ibunya, karena selalu membawakan bekal yang sama, yang tadi disampaikan Pak Omen ya, misalnya ternyata temannya bekalnya lebih enak, iya, maka kebutuhannya adalah kebutuhan akan pilihan. Jadi dia pilih makanannya sendiri tidak enak, saya akan memilih yang lain, barangkali lebih enak daripada punya saya. Apabila jawaban Agus adalah karena iseng, dia menikmati ekspresi wajah temannya yang kesal, ya karena makanannya diambil, maka kebutuhannya adalah kesenangan. Dari dia bahagia, senang karena dapat mengusir atau iseng sama temannya yang lain. Itu kebutuhan dasar. Nah selanjutnya, tepuk tangan dulu untuk Pak Omen. Selanjutnya posisi kontrol guru. Nah, yang pertama penghukum, pembuat merasa bersalah, ya, menjadi teman atau pemantau, dan yang terakhir manajer. Bapak Ibu kira-kira di posisi yang mana ini? Sebagai penghukum, pembuat merasa bersalah, ya, menjadi teman, menjadi pemantau atau menjadi manajer. Kira-kira Bapak Ibu menjadi posisi yang mana ini? Bapak Terus kira-kira menjadi, bisa jadi teman, bisa jadi penghukum. wah, komplit sekali kalau Bapak Terus Ya, sepertinya bisa semuanya. Dari kesalahan yang dilakukan oleh siswa saya. Iya. Bapak Terus memang sempurna sekali bisa menguasai di semua posisi. Nah ini penjelasannya. Ya, di posisi penghukum, ya bisa baca ya. Misalnya menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, ya. Di posisi merasa bersalah, misalnya berceramah mengatakan seharusnya kamu ini seperti ini, sehingga anak itu jadi merasa bersalah, maksudnya seperti itu ya. Menjadi teman, membuatkan alasan muridnya, oh nggak apa-apa kamu seperti itu, ya, sehingga murid itu merasa bahwa oh ya kita ini friends, begitu ya, menjadi teman. Pemantau, menghitung dan mengukur. Jadi kamu itu sudah beberapa kali terlambat, ya dipantau sama dia, dihitung, ya sudah 5 kali terlambat misalnya. Manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, selanjutnya, ya Bapak Ibu bisa dilihat di depan, ya contoh dari murid, ya, biarkan saja nanti juga marah-marah lagi. Itu kalau kita sebagai penghukum, itu adalah respon dari muridnya akan seperti itu. Selanjutnya pembuat merasa bersalah, ya akhirnya murid maafkan saya ya Bu, karena dia merasa bersalah, akhirnya mau tidak mau sehingga membuat dia harus meminta maaf. Ya, terus sebagai teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya, ternyata begitu. Kadang-kadang kan kita, ya sebagai teman tidak mungkin mulus terus, ya kadang-kadang ada guyonan yang berlebihan, akhirnya kan posisi sebagai teman itu tidak selalu berjalan dengan baik, sehingga pada saatnya murid itu menganggap kita tidak friendly lagi, ya oh ternyata begitu, saya pikir Bapak Badrus adalah teman saya, ternyata di belakang saya teman makan teman misalnya, ya itu kadang-kadang kan ada keluar seperti itu ya pada suatu saat. Ya, terus di posisi pemantau, berapa banyak bintang yang seharusnya saya peroleh, misalnya tadi kamu tidak terlambat, ya besok akan saya beri 1 bintang, besok kamu tidak terlambat, saya akan beri lagi kamu 1 bintang, jadi sudah 2 bintang. Pada saatnya Bapak itu tidak masuk, dia tidak terlambat, akhirnya dia berharap, aduh Pak Badrus nggak masuk, ya saya tidak bisa mendapatkan bintang hari ini. Ya padahal kalau saya masuk dan Pak Badrus lihat saya mendapatkan bintang, ya itu saya akan memperoleh nilai yang positif. Besoknya ketika Pak Badrus tidak berangkat, Pak Badrus besok kayaknya di sini, setiap hari Senin Pak Badrus nggak berangkat, jadi saya akan terlambat, misalnya seperti itu. Terus posisi manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan ini? Jadi murid diberi pilihan, ya kira-kira menurut kami itu bagus apa tidak? Ya nanti akan saya beri kasih contoh di posisi kontrol ini, ya. Nah ini budaya positif yang ada di sekolah kita, yaitu lingkungan yang positif, keyakinan kelas, nanti akan saya beri contoh. Ya terus adalah apakah
keyakinan kelas atau mungkin peraturan kelas. Bisa terlihat ya begitu ya. Kira-kira Bapak Ibu bisa melihat warna dengan jelas apa tidak? Kalau di sini warna hijau itu adalah warna abu-abu, di situ munculnya hijau. Nah, keyakinan kelas. Ya, nanti akan saya beri contoh untuk keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan atau prinsip-prinsip universal yang disepakati bersama secara universal lepas dari latar belakang suku, negara, bahasa maupun agama. Ya, ini menurut teorinya seperti itu ya. Suatu keyakinan akan lebih memotivasi seseorang dari dalam diri ya, atau unsur intrinsik. Seseorang akan lebih bersemangat untuk menjalankan keyakinannya daripada hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Nah, lalu bagaimana sih pembentukan keyakinan kelas itu? Keyakinan kelas bersifat abstrak daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Selanjutnya, keyakinan kelas berupa pernyataan-pernyataan yang universal. Pernyataan keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Ya, kalimat-kalimatnya bentuk yang positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami. Semua warga kelas sebaiknya ikut berkontribusi dalam membuat kegiatan kelas lewat curah pendapat. Selanjutnya, bersedia meninjau kembali keyakinan kelas dari waktu ke waktu. Jadi keyakinan kelas bisa ditinjau kembali. Nah, di sini ada salah satu gambaran berkaitan dengan peraturan dan keyakinan kelas. Peraturannya misalnya selalu kembalikan buku ke tempatnya. Ya, keyakinan kelasnya adalah tanggung jawab. Ya, dilarang mengganggu orang lain. Keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan diri sendiri. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Ya, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain, komitmen pada tujuan. Dilarang melakukan kekerasan, ya, komitmen peraturannya. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan, menghormati orang lain. Dilarang menggunakan narkoba, keyakinan kelasnya adalah kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, ya, keyakinan kelasnya adalah menghormati orang lain dan kesabaran. Jangan berlari di kelas atau koridor, ya, takut jatuh. Keyakinan kelasnya adalah keselamatan dan keamanan. Nah, ini adalah salah satu contoh gambaran untuk membuat suatu kesepakatan ya tentang keyakinan kelas. Nah, segitiga restitusi. Nih. Selanjutnya segitiga restitusi. Segitiga restitusi proses menciptakan suatu kondisi murid ya, untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Melalui segitiga restitusi ini, guru dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan disiplin positif serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Ya, ini adalah gambaran dari segitiga restitusi. Ya, ada validasi tindakan yang salah, menstabilkan identitas, ya, juga menanyakan keyakinan. Tahapan segitiga restitusi. Ya, ini akan saya berikan contoh melalui video kegiatan segitiga restitusi yang saya lakukan. Katanya harus bertengkar di kelas dengan Maila. Kenapa? Maila sangat melibatkan kayak saya, Pak. Ya, yang pertama kita menstabilkan identitas. Wajar jika kamu marah dan kesal. Jika di posisi kamu, Bapak juga mungkin akan melakukan hal yang sama. Lalu apa yang kamu lakukan terhadap Maila? Saya marah, Pak. Saya makin Maila. Saya mau keberatan diri saya. Seperti itu ada alasan. Iya, Pak. Saya berubah seperti itu pasti ada alasannya. Masa saya diam saja? Kan saya sudah mengerjakan soal itu dengan susah payah. Tapi mereka enak sekali mencontek dan tidak mau berusaha sendiri.
Ya wajarlah jika kamu merasa marah karena tidak enak pekerjaan kamu dicontek begitu saja oleh Nailah. Bapak sangat menghargai tindakan kamu yang kedua tidak lebih buruk daripada itu. Misalnya memukul dan sebagainya. Sekarang coba kita pikirkan tindakan kamu malah sampai itu beberapa meja itu, apakah sebenarnya kita menanyakan kelas kita? Tidak, Pak. Menurut kamu keyakinan kelas apa yang sudah dilanggar? Saling menghormati antar teman, Pak. Ya betul. Menurut kamu menghormati antar teman itu penting tidak menurut kamu? Penting, Pak. Baik, kalau menurut kamu penting, keyakinan apa yang harus kamu lakukan pada saat kamu sedang marah? Harus lebih bisa, Pak. Kamu bersedia memperbaiki masalah ini? Sedia, Pak. Apa yang akan kamu lakukan untuk memperbaiki masalah ini? Saya bersedia untuk bersabar dan menahan amarah saya. Jika ada teman yang mencontek, saya akan melaporkan ke guru mata pelajaran dan wali kelas saya, Pak. Tepat sekali tindakan kamu, Dwi. Tetap semangat ya. Sekarang bagaimana perasaan kamu? Apakah sudah tenang? Sudah, Pak. Sudah, silakan kembali ke kelas ya. Ya, ini contohnya adalah salah satu murid kita, yaitu soalnya selalu dicontek sama temennya. Ya, dia marah-marah ke temennya, lalu kita panggil, kita tanyakan, kita lakukan yang tadi saya sampaikan, ya, menstabilkan identitas, ya, bahwa berbuat salah itu tidak apa-apa. Ya, karena semua manusia itu tidak ada yang sempurna, mesti pernah melakukan kesalahan. Ya, terus apa yang kita lakukan juga? Saya juga pernah melakukan kesalahan seperti itu, misalnya untuk menguatkan, ya, bahwa saya juga pernah melakukan kesalahan. Ya, kita bisa menyelesaikan masalah ini kok. Ya, Bapak Ibu tertarik mencari siapa yang salah, tetapi Bapak Ibu ingin mencari solusi dari permasalahan ini. Ya, kamu berhak merasa begitu tadi yang disampaikan, karena supaya menguatkan bahwa dia berhak kok menguatkan, ya, tetapi yang penting tidak lebih daripada itu. Ya, bisa juga kan dia menjambak, memukul dan sebagainya, tetapi dia hanya marah-marah. Lanjut, validasi tindakan yang salah. Padahal kamu bisa melakukannya lebih buruk daripada itu. Misalnya bisa memukul, ya, melempar batu, sembunyi tangan misalnya. Ya, kamu pasti punya alasan mengapa melakukan hal itu. Ya, setiap orang kan mesti ada alasannya. Ya, coba kalau kita tidak ditanya seperti itu, langsung dimarahin, dia akan dulu sebelum kita menemukan solusi yang dia sampaikan. Kamu patut bangga pada dirimu sendiri, memberi penguatan. Ya, karena kamu telah melindungi sesuatu yang penting buatmu. Ya, menanyakan keyakinan apa yang kita percaya sebagai kelas atau keluarga. Ya, karena kita sudah membuat keyakinan kelas, sehingga keyakinan apa yang sudah dilanggar oleh kesepakatan yang kita buat di dalam kelas. Ya, ini salah satu contohnya. Nah, sekarang refleksi perasaan saat ini. Ya, monggo Bapak Ibu barangkali ada yang mau disampaikan. Ya, monggo Pak Omen. Iya. Apakah ini dilakukan langkah-langkah ketika semua yang dikontek, apakah juga dilakukan ketika? Ya, betul sekali. Berarti apakah hanya yang diconteki atau yang mencontek juga dilakukan segitiga restitusi? Itu idealnya memang seperti itu. Jadi anak yang diconteki ketika dia marah, itu kita berusaha supaya anak itu benar-benar tenang, ya, tenang. Jadi dalam hal ini meskipun yang mencontek itu adalah salah, tetapi dia yang mendapat perlakuan oleh si A, misalnya dia dimarahi dan sebagainya. Nah, setelah kita panggil,
yang marah-marah itu kita panggil, lalu bolehlah kita juga memanggil anak yang dimarahi. Ya dikhawatirkan dia juga nantinya kan balas dendam kan bisa jadi ya. Ya kita sudah mendamaikan satu orang, tetapi ternyata orang yang kita damaikan juga tidak terima. Ya akhirnya nanti di luar kendali kita, di luar mereka malah bermusuhan. Ya bolehlah kita panggil lagi satunya. Syukur-syukur setelah kita panggil secara terpisah, lalu kita damaikan, kita menjadi mediasi. Ya dikumpulkan berdua, ya kamu sudah merasa bersalah, sudah mengakui, kasusnya sudah jelas, bersalaman selesai. Seperti itu ya Pak ya. Terima kasih Pak Men. Iya betul sekali. Betul ya. Itu fungsinya segitiga konstitusi. Terima kasih Pak Men. Ya sangat baik sekali pertanyaannya. Ya berarti Pak Men memahami apa yang saya sampaikan. Ya terima kasih Pak Men. Ada lagi Ibu barangkali punya apa yang perlu disampaikan, silakan. Tanya Pak, Ya. kan tadi disiplin kan merupakan suatu peraturan yang datang dari diri sendiri ya. Iya. Nah, sebagai guru berarti kan harus mencontohkan disiplin positif yang baik pada anak. Nah, bagaimana cara Bapak dalam menerapkan disiplin positif yang baik di sekolah? Ya, betul sekali. Terima kasih apa yang ditanyakan oleh Bu Ella bahwa kita menerapkan disiplin positif kepada anak. Bagaimana sih cara kita mencontohkan disiplin positif itu kepada anak? Maka sebelum kita melakukan sosialisasi atau mungkin menyampaikannya ke anak, kita sendiri dulu yang harus mempraktekannya. Misalnya dengan budaya yang sudah kita jalankan, ya kita menyambut siswa di depan, ya pada hari Senin misalnya ada pikir kita melaksanakannya, malah ya kebetulan ada Pak Humas di sini ya, saya sekalian menyampaikan ya Pak Humas ya, supaya kita bersama-sama untuk melakukan budaya positif, misalnya menyambut siswa di depan kelas. Ya terus setelah itu bersalaman itu kan menguatkan anak bahwa oh iya saya diterima oleh gurunya, ya saya diterima. Ya pagi-pagi itu mereka sudah bersemangat, ya dari rumah lari-lari, ada yang terlambat dan sebagainya, mereka disambut oleh kita itu dengan penuh sukacita. Itu adalah satu motivasi tersendiri. Selanjutnya sebelum masuk kelas misalnya siswa dibariskan, ya ini ada kesiswaan juga Pak Men, terima kasih. Ya itu siswa dibariskan, lalu sebelum masuk ke kelas bersalaman dengan guru mata pelajaran yang pada saat itu akan memberikan pelajaran. Ya, setelah itu mungkin yang sudah kita lakukan di sini membaca Asmaul Husna. Itu adalah kegiatan yang sangat positif. Ya jangan anaknya disuruh membaca Asmaul Husna, tetapi kitanya juga tidak masuk di kelas itu. Nah, khususnya wali kelas, ya mudah-mudahan ketika memberikan keyakinan kepada anaknya, ayo kita lakukan budaya positif, membaca Asmaul Husna sebelum kita mulai pelajaran, kita juga ikut di situ. Ya, syukur-syukur kita yang memimpin di situ, berdoa. Ya maka anak-anak akan semakin semangat, akan semakin yakin. Tetapi kalau kitanya juga tidak hadir di situ, malah anaknya akan bakal keluar. Ya, anaknya jangankan membaca Asmaul Husna, ya disuruh masuk kelas saja mereka akan pada keluyuran. Itu salah satu mencontohkan sebelum kita memberi keyakinan-keyakinan itu kepada anak. Terima kasih Bella, bagaimana? Ya, terima kasih. Satu lagi bahwa sebelum kita akhiri, barangkali ada pertanyaan. Apa sudah cukup? Cukup ya. Baik, kalau sudah cukup, kalimat terakhir yang ingin kami sampaikan kepada Bapak dan Ibu guru, mari kita bersama-sama melakukan budaya positif ini ya semaksimal mungkin agar kita bisa memberikan yang terbaik kepada murid-murid kita di SMP kita tercinta ini. Akhirul kalam, saya minta maaf yang sebesar-besarnya barangkali banyak kesalahan.
unsikum wa nafsi bittaqwallah wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Badrus Zaman. Saya adalah rekan sejawat dari Bapak Andri Saputra, yang mana pada hari ini telah menyampaikan tentang budaya positif yang ada di SMP Negeri 3 Ratu Tongkal, kemudian bagaimana cara membuat keyakinan kelas, dan tadi juga dijelaskan tentang segitiga restitusi. Beliau menjelaskan dengan sangat baik, dengan penuh semangat, dan mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan bisa diimplementasikan dalam kehidupan nyata kelak ketika lulus sebagai guru penggerak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.